ruang itu merupakan rongga tempat, kemudian karena tempat itu ada menunjukkan suatu perpindahan itu membentuk deretan waktu. Menangislah ketika kamu harus menangis, tertawa ketika kamu akan tertawa. Silakan, tetapi harus kondisional, berkaitan dengan kepergian kita yang akan kita lakukan 1 Desember ya. Jamnya berapa? Jam berapa kemarin? Jam 11 ya. Nah, nanti waktunya kita apa ya. Jadi di situ kan ada 3 ya seninya ya. 1 seni rupa, 1 seni pertunjukan, dan 1 seni musik. Inilah wujud terbentuknya suatu seni di dalam kehidupan manusia. Itu semuanya merupakan aktualisasi dengan menunjukkan apresiasi dirinya di tengah-tengah ruang dan waktu. Kira-kira apa aja pertunjukan yang bisa kita tampilkan untuk nanti Pak? Mulai dari awal sampai rangkaiannya Pak, kira-kira Pak. Ini awalnya pertunjukan seni tari, yaitu namanya Sanggar Tari Kuda Kepang. Pertama tarian persembahan dulu kita tunjukkan. Baru tarian atraksi ganongan, Bujang Ganong namanya. Itu tarian topeng, tarian macan kan. Nah, baru yang ketiga kita tarian mabuk. Iya, yang pertama tadi tujuannya untuk apa itu Pak? Yang pertama namanya tarian persembahan itu mengingat kita namanya ada danyang-danyang ataupun yang nggak nampak sama kita, mohon doa restu kita supaya jangan ada gangguan ya, hal-hal yang nggak diinginkan, supaya lancar perjalanan kita untuk menari dan main sampai selesai. Itu kepada siapa disampaikan itu Pak? Yang nguasain desa kita ini, yang nggak nampak Pak. Yang nggak nampak ya? Ya, iya. Namanya Lalembut. Kesenian kuda lumping, kesenian tradisional yang udah turun-penurun dari nenek moyang kita. Jadi zaman wali pun sudah digerakkan latihan kuda lumping dan main kuda lumping. Disitulah terhiburnya mereka pada bisa kita ajak dengan masuk Islam. Dulu wilayah-wilayah daerah contohnya di Jawa masih banyak yang belum menganut ajaran Islam. Jadi dengan adanya wali, inilah didirikan kuda lumping, digalakkan. Kesenian wayang digalakkan, wayang kulit, wayang orang kan. Juga untuk menarik. Dan dulu masa wali dulu kesenian ini ditanggap di musola-musola atau masjid-masjid gitu. Semua pada ke masjid. Nah, artinya secara nggak langsung mengajak gitu. Kalau sekarang haram ceritanya banyak. Genting apa? Jatilan.
makanya dengan adab dia, mana yang ke kanan balik ke kanan menghadap, memohonlah kepada 4 penjuru mata angin ini, timur, tenggara, selatan, jadi 8 penjuru. Intinya sampai 9, yang nyembah inilah 9-nya, maka dinamakan Wali Songo. Jadi kita pamit dulu sama yang punya daerah, masuk ke kepala desa kampung orang nggak pamit-pamit tangkap. Ini walaupun kampung sendiri pamit dong sama lurahnya. Ini kan ada lurah yang nggak nampak. Wilayah-wilayah daerah-daerah tetap ada lurahnya. Jadi kita izin dong pamit ya gitu. Niatnya apa? Kami mau main kuda kepang, mudah-mudahan anak kami berilah keselamatan semua, jangan ada gangguan yang segala macam yang nggak diinginkan. Ya oke, tak restu, tak setujui. Itunya intinya kan itu. Pemusik tarian ini tarian persembahan, ya musiknya musik persembahan. Musik 3 namanya, 3. Jatilan namanya, jaranan. Musik jaranan itu tadi musik 3 nama. Neng nong neng nong neng nong neng nong, musik 3. Karena ini khas untuk Sumatera ya. Nah, jangan di Jawa. Kalau di Jawa nanti minta macam-macam kan. Nah, ada sampah, ada macam-macam, ijo-ijo, macam-macam musiknya. Nah, kita pun setelah udah mabuk ya juga bisa minta kayak gitu. Tapi ciri khasnya untuk Sumatera musik 3 ya rata-rata. Telu bilang yang dimintakan, musik 3 namanya. Kenong nadanya apa? Kalau kostum jaranan itu hampir sama rata-rata. Karena ini pun kan paketan dari Jawa. Jadi sama. Cuman alangkah baiknya kalau di Sumatera ini nggak seperti Jawa. Jawa itu kan pakai kaos kaki, ya kan, pakai sepatu tinggi-tinggi yang pakai tali-tali itu jaranannya. Memang dilihat indah untuk main yang tempat yang mewah, tempat yang megah. Tapi kalau di sini rasanya nggak pas. Lebih bagus kaki ayam. Jadi lain daerah itu lain punya cara gitu. Jadi kalau di sini saya rasa nggak kena gitu, nggak pas. Nah, tapi kalau kaki ayam dia pakai gelang kaki, oke. Ini pakai kaos kaki, kadang kaos kakinya merah, nggak nyambung sama kostumnya. Kadang-kadang mau ketawa dia lebih pandai kan gitu. Yang tarian pertama tadi? Iya Pak. Yang pertama tadi Jatilan kan? Jatilan. Yang mau kedua ini? Kedua ini reokan. Oh ini namanya gending reokan? Iya, gending reokan. Tarian selingan dia. Nggak dimasukkan, dia sebenarnya ini untuk atraksi yang tarian kedua reokan tadi kan. Atraksi debus macam itu. Yang main kelewang, yang tidur di paku, di lindes kereta kan. Itu tarian debus yang keduanya.
perannya ya, tarian ngelawani macan ataupun tarian ngelawanin cewek-cewek ini, ngelawani macan itu. Nah, itu ganongannya namanya, atraksi namanya. Panjang jalan ceritanya kalau yang di Ganongan ini, karena bukanya Islam. Bujang Ganong itu yang orang sakti lah, orang asli daerah situ. Kalau jalan ceritanya itu Topeng Ganong itu tadi panjang ceritanya. Itu Ponorogo itu nggak bisa dimasuki oleh wali, ngelawan dia semua orang sana. Aku udah cukup sakti, ngapain masuk agama lain lagi? Nah, dia percaya dengan yang kepercayaan dia masing-masing gitu. Bujang Ganong itulah yang bawa wali masuk ke daerah Ponorogo, baru bisa masuk Islam setelah Bujang Ganong tadi masuk ke situ. Karena apa? Kalau sudah tarian mabuk, orang ini mabuk kan rusuh, nggak hitung pakaian dia, mau dihancurkan, dibecek-becek itu dia kan susah awak nyucinya. Maka aku suruh buka. Harganya nggak murah kan, mahal. Tali pinggangnya, ininya, itu kan mahal semua. Bukan yang murah-murah, 300-an ribu satu kan. Jadi kalau itu untuk gelosotan, 2 kali pakai hancur semua. Gitu. Maka aku suruh buka. Kalau nggak dibuka, ya seneng aja yang mabuk. Nah, tapi gelosotan tahu sendiri kan. Mana hitung-hitung pakaian. Namanya orang mabuk, awak marahin dia nggak sadar. Dia kan udah biasa masuk, dia kan udah didampingi dengan suara musik tadi. Dia udah di atas aja, tinggal menunggu masuknya aja. Udah di atas kepalanya mereka itu tadi. Dengan musik itu, ning nung tadi kan. Dia udah di atas aja. Jarang-jarang orang naik sepeda atau naik kereta dengan suara kuda kepang itu mabuk terus dia geblak di lepasan kereta, itu jarang. Atau omong kosong. Harus berhenti dulu dia. Endangnya pun tahu. Setan pun tahu kok bukan asal sembarang. Endangnya pun tahu bukan asal masuk aja. Induk yang di sini ini di gendang itulah dia. Makanya semua hormat dia ke gendang semua. Datengin gendang dia. Endang itu dibilangkan yang nggak pernah jadi manusia, namanya endang. Yang dari kayangan ada, kan bertahap dia, ada tingkatan gitu. Kalau yang umpamanya dari kayangan yang tua kan, nah, yang bawahan tetap hormati, nyalamin kan. Tuh, yang adik-adiknya berarti kan wilayah, bukan wilayah kayangan dia. Kalau yang wilayah kayangan tetap dihormati. Gitu. Endang-endang pohon pun juga bisa. Tahu kan, nangkap di pohon, masukkan kan. Kadang-kadang anak-anaknya kan punya niat sendiri-sendiri kan, pingin mendang, pingin masuk di bawah pohon nyari dia tanpa ada orang tua. Itulah kadang-kadang bisa bahaya.
kalau kita bukan manggil pun nggak sengaja dipanggil, kadang minta juga dia kemenyan ya kan. Nah, masalah kemenyan itu tadi sebetulnya nggak khusus untuk manggil aja. Orang ini tanpa dikasih kemenyan bisa mabuk. Tanpa dikasih kemenyan bisa mabuk, tanpa dikasih minyak wangi bisa mabuk. Asalnya tuannya yang manggil. Jadi kalau mereka mungkin pakai alat bantu banyak, harus pakai alat bantunya. Dan kalau saya nggak pala ganti. Jadi boleh kita di sini, tapi jangan menonton terus, harus ini pakai syaratnya harus lengkap, pakai panggang ayam segala macam, pulut kuning ya kan. Banyak yang kayak gitu masih banyak. Itu penuh meja itu sajian itu. Diembus saja, nggak perlu dibisik-bisikan. Kalau dia mau pulang ya pulang, kalau nggak mau pulang pulang, gue bilang gitulah bisikannya. Ini kadang-kadang ya endang aja, setan aja bisa dibisiki, bisa nurut kan. Manusia kadang-kadang nggak bisa dibisiki, nggak bisa nurut, malah ngelawan sama kita. Ajan, sholat. Enggak. Tigianto. Enggak sopan kau. Itu bapakku. Enggak sopan kau. Itu bapakku. Enggak sopan. Ini satu contoh ya. Dengan kepercayaan ini terkikis dia sikit-sikit untuk mengikuti. Oh iya bagus, baik. Orang ini pun untuk seni bilang ini. Tapi maaf cakapnya kesenian kuda lumping ini, kalau di zaman sekarang, zaman modern ini sebelah mata yang memandang kita ini kesenian ini. Padahal ini kesenian zaman gitu loh. Apa? Karena diintentik dengan setan tadi. Nah, ada mistis tadi kan. Jadi kan mereka itu tadi jangan ikut-ikut kuda kepang, nanti begini ya. Padahal enggak kan. Nah, jadi istilahnya tontonan itulah jadi tuntunan sebenarnya. Walaupun nggak ikut kuda kepang, kalau memang akhlak dia itu bejat ya bejat juga. Betul nggak? Yang ahli sufi, ahli agama kalau memang bejat ya bejat. Contohnya di pesantren aja banyak yang udah kejadian kayak gitu. Nggak usah kan yang permainan. Kalau permainan setan itu wajar, masih dibilangkan wajar lah. Nah itu aja. Jadi kita itu nggak boleh kita memandang sebelah mata gitu. Rata-rata kan awam ini kan begitu semua. Mandang sebelah mata aja. Bahwasan ini nggak benar, ini benar. Yang benar itu yang punya yang di atas. Allah itu yang benar. Kalau semua itu masih berjalan. Males. Mana anggur ya? Anggur ya. Aku mabuk pakai anggur.
Kalau kita tampil itu sebulan sekali, kalau kita tampil itu 2 bulan sekali, dari mana dapatnya kalau nggak kerja? Mau makan, mau cari kerja ya, mau cari duit ya kerja. Kadang-kadang seminggu sampai 2-3 kali kan, seminggu sampai 2-3 kali. Kalau sekarang kan banyak sekarang orang buat kuda kepang. Persaingan sekarang ini kan beradu murah bukan beradu mahal. Maaf cakep glosotan gitu, mandi lumpur kotor-kotor semua kayak gitu, dikasih 200.000 mau. Bawa alatnya pun nggak nutup sama rokoknya kan, nggak nutup. Bawa alatnya becaknya sewanya limpul. Apa yang mbak beca nggak bayar. Apa minyak itu nggak beli di toko. Apa bunga nggak beli. Nah itu kita pikirkan. Kalau mereka kan suruh sendiri. Saya jarang yang untuk keliling-keliling ngamen-ngamen cari uang itu. Makan capek, nggak dapat duit. Mau ngejar target, kalau sekali main kita tampil mau main 200.000, target apa yang mau dikejar? Kuda lumping sebetulnya kan kesenian pasukan berkuda. Pasukan berkuda. Dia harus sigap ini tadi. Tantangan kuda kepang itu sangat banyak karena orang yang main kuda kepang ini tantangannya ya nggak senang karena kuda kepang ini mudah diganggu orang. Nah, maaf cakep, ya, bacakan Bismillah 3 kali ditutup, nggak bisa keluar ini endang-endang ini sama badannya ini tadi masih kesurupan aja dia. Ini cerita yang pendeknya aja ya kan. Makanya itu tadi kita pamit lah dulu. Jadi kalau dengan adanya disini orang atau dijailin orang kita udah pamit sama kepala desanya nanti yang ngajar mereka kan gitu. Kita kan udah lapor sama kepala desa. Kepala desanya yang nampar yang mukul tadi. Mudah-mudahan yang ganggu tadi kena sendiri gitu. Melestarikan kuda kepang atau kuda lumping dan seterusnya ini kesenian kita ini khususnya maka saya buka kuda kepang ataupun angguk dan lain sebagainya ini supaya anak-anak tadi janganlah tergiur dengan obat-obatnya nggak karuan ini. Garam-garam Inggris ini sekarang banyak, disitulah yang hancurnya semua. Masyarakat kita ini dan anak-anak kita ini hancur semua. Nah ini dengan adanya kuda kepang ataupun kuda lumping, insya Allah terbius ganti ini dengan adanya endang tadi. Dibius lah dengan endang ini. Budaya kita sampai ke mancanegara, sampai ke Belanda, sampai ke Perancis, sampai ke Thailand, Taiwan dan keseluruhannya ya. Kok bisa ke sana? Kok anak-anak kita ini kok nggak bisa kita ajarin gitu loh. Kayak mana sih kuda lumping kok bisa sampai sana? Sampai Belanda, sampai Inggris. Kesenian kita dicolong di sana. Yang punya reog ngaku. Ini kesenian reog, produk diklaim sama Malaysia. Ngamuk orang Indonesia. Ponorogo ngamuk semua, ambil lari ke sana semua. Mau bacok orang Malaysia. Karena apa? Itu makanya tandanya cinta kepada budayanya. Tapi ini orang kita ini jangan cerita-cerita yang kayak gitu itu nanti kan hancur. Malah budaya luar dibawakan kemari. Tahulah sekarang ya kan. Deklub hiburan malam semua udah pakai kayak gitu semua.
Tradisi ini udah nggak ada lagi. Tapi kalau udah kena topi mereng sama anggur merah, hancurlah semua ya kan dunia persilatan. Lupa semua. Bener kan? Saya modal kemenyan putih sama minyak duyung aja ya kan. Modalnya kemenyan putih sama minyak duyung supaya terbiur mereka dengan keindahan kesenian kita.